Udah ngisi acara, selesai Jakarta, semua tadi balik lagi. Belum tadi karena belum sedang ngantuk tadi. Balik sampai dia di Palembang cerita sama kawannya. Dikumpulkan jauh kali-kali. Oh, saudaraku, ayo sini. Ngaku bercerita nih. Oh, aku tadi jalan-jalan. Ke Jakarta. Di sana lemaknya. Ada kue, ada makanan. Kalau di sini belum ada. Pakai tuku bener. Pada kata beli dewe. Semua tadi bercerita sama kawannya tadi. Aku tadi jalan-jalan, kemana? Ke Jakarta. Kapan? Tadi berangkat dari jam 6 sampai sana, balik lagi sekarang jam 3 kali. Semut kawannya tadi ngomong, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak percaya, karena semut kan kecil. Kalau dia berjalan kaki dari sini ke Jakarta, nah ada bayanginnya. Tapi kenapa dia bisa bercerita itu? Karena semut tadi bisa ke Jakarta, sampai Jakarta balik lagi. Kenapa? Karena dia ada di kantor Ustaz. Makanya dia bisa sampai Jakarta, balik lagi dengan hari. Nah begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Maka oleh karena itu pada saat itu baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan beliau, yang harus kita pahami dalam perjalanan beliau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Perintah utama beliau dalam perjalanan Isra Mi'rajnya apa? Mengerjakan sholat. Nah pertanyaannya sekarang buat adik-adik sekalian, sholat itu sudah 5 waktu belum? Sholatnya sudah kan 5 waktu, cuma ngelakuinnya baru sewaktu. Iya, mantap. Jujur, jangan kita malu dengan kawan dan tidak malu dengan Allah. Jangan. Karena kita nih, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, yang malu itu bukan sama kawan. Malu bukan sama guru kita, tapi kita harus malu kepada Allah. Dari sekian banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, banyaknya subhanallah nikmat yang sudah Allah berikan. Saking banyaknya kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mampu. Kalaulah kalian mungkin pintar nulis, jago nulis, hobi buat karya nulis, nak nulis nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah diberikan kepada kita, nak ditulis pakai pena, la tuhsuha. Walaupun mungkin pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kolamnya, penanya, tinta, lautan di dunia ini dijadikan sebagai tintanya, dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai warokahnya, kertasnya untuk menulis nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah diberikan kepada kita. La tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menulis. Mau kamu mungkin pintar matematika, berhitung nikmat Allah, tetap la tuhsuha. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, sekarang makna begitu. Allah tidak minta banyak adik-adik sekalian, dari kita tidak minta banyak. Dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tidak banyak yang Allah minta dari kita. Dalam surat Al-Kautsar, tahu surat Al-Kautsar? Tahu surat Al-Kautsar? Apa bunyinya? Apa Ustaz? Surat Al-Kautsar itu lagi surat yang baca. Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita manusia. Maka oleh karena itu, ketika Allah banyak memberikan nikmat, tentunya kita, adik-adik sekalian, ketika kita diberi
tentunya kita ucap apa? Terima kasih. Sip, dakati siko. Dakati siko. Ayo, siko yang dakati ya. Nah, kalau kita masih seperti ini ada sekalian, yuk mari melalui momen Isra Mi'raj kita pada hari ini kita sama-sama memperbaiki diri kita. Sama-sama memperbaiki diri. Tadi kami katakan tidak banyak yang Allah perintah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar tadi apa? Fasal li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah hanya minta kepada kita agar kita menjaga salat. Sebagaimana misi baginda Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita apa? Agar kita menjaga salat. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita ngaku kita muslim, benar-benar muslim di Islam, keimanan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa salat dijaga. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib hukumnya buat kita galau-galau, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang sehat, dan yang sakit pun masih tetap harus melakukan yang namanya salat. Yang sakit pun masih harus salat, apalagi kalian yang masih muda, masih gagah, jangan lupa salat. Ustaz, malam Ustaz itu terus sholat. Ini terkadang kamu dikasih tahu ya, kalau ada sholat. Ya dah, apalagi tidak dikasih tahu. Maka karena sekali lagi, mari kita jaga. Sholat. Kalau ibadah sholatnya sudah bagus, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin segala-galanya buat kita. Menjamin segala-galanya buat kita. Kita nak apa, Allah kasih. Kita kepengen apa, Allah kasih. Kalau kita dekat selalu kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lagi ada masalah, problem dalam kehidupannya, mungkin ketika sekolah ada masalah susah belum bayar SPP misalnya gitu kan, insya Allah Allah kasih kemudahan rezeki. Dikasih ya pasti syaratnya kalau kita kepengen cepat dikasih sama Allah apa? Dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Anak-anakku yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya katakan di awal, sholat ini harus selalu kita jaga sebagaimana dalam rukun Islam kita. Islam kalau kan? Apa dia non Islam? Islam kalau kan? Dalam rukun Islam kita apa yang pertama? Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya Islam itu terbangun dari 5 pondasi dasar yang utama. Kalau 5 pondasi ini kita amalkan dalam kehidupan kita, kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Islam bisa membawa kita kepada keselamatan. Sesuai dengan namanya, salam yasmin Islam. Jika kita melulu Islam, kepengen kita selamat, maka kita harus menjalankan yang 5. Apa yang pertama? Etikoniah kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita kepada Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah subhanahu buat kita. Yakin kita dengan itu, ucapkan dengan lisan kita. Apa yang kita ucapkan? Kalimat syahadat. Takbir. 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 Tahmid. Tahmid Allahu Akbar. Tahmid. Nah,
Ucapan tahmid apa? Jangan tahu Allahu Akbar banyak. Ya. Tahmid apa yang cewek? Itulah tahu makan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jadi ingat ampuni Allah